semua negara Teluk, semua negara Arab sekarang tidak bisa melihat perang di antara negara di kawasan sebagai perang bilateral. Nggak bisa dilihat perang Amerika Serikat sama Iran hanya perang kedua negara. Perang antara Israel sama Lebanon perang kedua pihak. Israel dan Iran juga. Semua negara Teluk sekarang pasang kuda-kuda. Bukan tidak mungkin mereka akan diserang. Oh. Karena udah ada sejarahnya. Qatar diserang untuk pertama kalinya oleh Israel. Padahal nggak ikutan tadinya. Padahal nggak ikutan. Jordania sekarang lagi menarik juga nih. Kenapa tuh? Karena kan Masjid Al-Aqsa itu akan diputus perwaliannya dari Jordania oleh Amerika dan Israel. Wah, masa berani? Nah itu dia. Ini kalau ini terjadi, jangan lupa. Ini selemah-lemahnya Raja Abdullah II yang orang bilang antek Amerika lah, takut sama Israel. Jangan lupa, Yordania itu punya buku putih sejak 1916 ketika mereka itu pisah sama Ottoman. Buku putih itu mengatakan Raja Yordania berhak mendeklarasikan jihad jika Al-Aqsa diambil alih. Dan guys, jadi kalau kita lihat posisi mereka ini lagi pusing. Amerika pusing. Israel juga lagi pusing. Lagi pusing habis kan? Gitu. Dan di sisi lain ternyata gara-gara serangan dari Israel ke Beirut dimulai kapan tuh? Iran mengebom. Iran mengebom sekitar 2 harian lalu ya. 2 harian lalu. Itu skalanya gimana? Eskalasinya memang gini, besar atau gimana? Jadi gini, namanya juga ketika dia mengawali perang ya. Jadi Iran ini serangan dia kepada Israel itu lebih pada serangan peringatan. Kan bahasanya gini, Iran itu udah habis batas kesabarannya. Gitu. Dia udah berkali-kali mengingatkan, udah berkali-kali menyampaikan jangan serang Lebanon, jangan serang Hizbullah karena itu akan mengganggu negosiasi. Dan Lebanon itu menjadi bagian dari negosiasi itu sendiri, nggak bisa dipisahkan. Nah, Iran pastikan kalau dia cuma ngomong doang, dia tidak melakukan tindakan, dia akan diukur sama Israel, ini orang macan kertas. Mondon ya. Kayak gitu. Dia tidak kayak Donald Trump ya kan, ngancem serang Iran tapi tidak berani kan, kayak gitu. Sampai dijuluki taco kan, Trump always chicken out. Antara ucapan dan perbuatan berbeda. Nah, saya kira Iran kenapa akhirnya menyerang Israel? Karena dia tidak mau dianggap ancaman itu hanya seperti kata-kata aja. Jadi bahasanya gue benar-benar kemudian ngebuktiin nih apa yang gue ucapin, gue lakuin. Agar dia tidak dilihat lemah di depan Amerika Serikat dan Israel. Gitu. Makanya kemarin itu serangan itu mulai dilancarkan. Cukup besar walaupun belum skala perang besar ya. Belum. Karena itu masih peringatan nih. Ini bahasanya kalau lu mulai lagi serangan kepada Lebanon, gue bisa lebih kencang lagi nih serang kepada lu. Ancamannya gitu. Hanya gitu. Dan kemudian kan Trump mengontak Netanyahu langsung kan, jangan respon serangan Iran, jangan bales. Don't retaliate Iran attack gitu. Jangan ini bales. Yang bikin berantem itu? Iya. Okay. Nah, Netanyahu kan nggak bisa kayak begitu. Justru kalau gue nggak balas serangan Iran, gue dianggap lemah sama Iran. Kayak gitu. Apalagi dia mau pemilu kan. Masalah gini, Netanyahu itu tidak hanya berhadapan dengan Iran, tetapi kepada faksi-faksi Zionisme religius di internal Israel. Ben Gvir, kemudian Bezalel Smotrich, ya, partai-partai yang lain. Kan ini kan akan dijual untuk pemilu Oktober nanti. Dia butuh pencitraan itu jadi. Dia butuh klaim bahwa saya tidak tunduk. Dan juga jangan lupa di internal oposisinya Israel, ini menarik juga nih, Naftali Bennett, Yair Lapid. Bahkan mereka pakai bahasa kayak gini. Ini untuk membuktikan bahwa hubungan Amerika dan Israel itu tidak baik-baik saja, bahkan kronis. Kata Naftali Bennett, gitu. Kalau Anda tidak melakukan serangan kepada Iran dan kalau Anda menuruti kata-kata dengan Donald Trump, berarti kita tunduk sama Amerika. Gitu. Ya. Jadi ini uniknya nih segitiga nih guys, segitiga cinta. Ya, Iran kepengen nyerang Beirut, Amerika nggak pengen. Israel kepengen nyerang Beirut, Amerika nggak pengen Israel nyerang Beirut karena kalau nyerang Beirut perjanjian batal. Tapi Israel butuh Beirut, gitu. Tetap bro diserang. Yang di Irannya marah ngebom ini. Tapi ternyata di dalam Israel juga harus nyerang Iran juga, ya kan? Iya. Harus nyerang Iran juga untuk membuktikan marwahnya dari Israel. Udah nih kacau ini bertiga ini. Jadi tiga ini kayak nggak ada ujungnya dong. Iya, gitu. Itu membuktikan menurut saya kita nggak bisa ngeliat hubungan Amerika dengan Israel itu memang sekutu, tapi itu bukan kayak atasan bawahan. Antara Amerika dengan Israel. Bisa nggak pecah kongsi mereka? Sangat mungkin. Tetapi pecah kongsi hanya pada periode waktu sementara, tidak akan sampai abadi. Karena itu tadi, ya, kedua pihak ini saling membutuhkan. Gitu.
Amerika Serikat butuh Israel sebagai anjing penggonggong mereka di Timur Tengah untuk nakut-nakutin negara-negara Teluk, gitu ya. Israel butuh dana dari Amerika Serikat untuk tetap pangkalan militer agar militer mereka eksis dan mereka punya misi Zionisme Raya di kawasan Timur Tengah. Yang itu juga misi dari Amerika Serikat. Tapi kan Amerika juga nggak bisa buat apa sama Iran sebenarnya, kan? Iya, gitu. Ya, jadi sebenarnya dia mau bikin siapa lagi yang lebih kuat dari Amerika? Iya. Udah gitu semalam di Turki kedengeran sirens perang tuh. Walaupun nggak terjadi apa-apa, tuh nggak, saya nggak tahu ya pokoknya. Jadi ibaratnya kota-kota creator Turki itu lagi posting kalau di beberapa tempat itu sirens nyala. Apa itu mungkin berjaga-jaga aja gara-gara perang ini gitu. Perang lagi ngebom Israel, dianya ikut pasang siren. Jadi gini, semua negara Teluk, semua negara Arab sekarang tidak bisa melihat perang di antara negara di kawasan sebagai perang bilateral. Nggak bisa dilihat perang Amerika Serikat sama Iran hanya perang kedua negara. Perang antara Israel sama Lebanon, perang kedua pihak. Israel dan Iran juga. Semua negara Teluk sekarang pasang kuda-kuda. Bukan tidak mungkin mereka akan diserang. Oh. Karena udah ada sejarahnya. Qatar diserang untuk pertama kalinya oleh Israel. Itu negara Teluk. Padahal nggak ikutan tadinya. Padahal nggak ikutan. Dia padahal cuma tempat negosiasi doang kan. Israel sama Hamas itu diserang. Itu yang membuat Saudi juga berpikir kalau Qatar bisa diserang, bukan tidak mungkin saya juga bisa diserang. Kemudian Bahrain, Yordania sekarang lagi menarik juga nih. Kenapa tuh? Karena kan Masjid Al-Aqsa itu akan diputus perwaliannya dari Yordania oleh Amerika dan Israel. Wah, masa berani? Nah itu dia. Ini kalau ini terjadi, jangan lupa. Ini selemah-lemahnya Raja Abdullah II yang orang bilang antek Amerika lah, takut sama Israel. Jangan lupa, Yordania itu punya buku putih. Sejak 1916 ketika mereka itu pisah sama Ottoman, buku putih itu mengatakan Raja Yordania berhak mendeklarasikan jihad jika Al-Aqsa diambil alih. Oh. Mendingan disegerakan kayaknya kalau kayak gitu ya untuk menjalankan rencana jihad. Nggak perlu harus Al-Aqsa diambil alih sebelumnya kalau perlu, gitu kan? Gitu. Dan negara-negara Arab kayaknya udah mulai, kalau sekarang loyalty-nya udah berapa persen ya sama Amerika? Kalau kita bilang sekarang udah mulai 50-50 sama Amerika Serikat. Oh, jadi semua pragmatis nih ya? Udah pragmatis. Karena begini, pragmatisnya itu memang rasional negara-negara Arab itu. Negara Arab ini kan sudah memberikan segalanya bagi Amerika Serikat. Tapi apakah Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan segalanya bagi Timur Tengah? Karena merasa nggak mendapatkan jaminan itu. Iya. Gitu kan sejak tahun 70-an negara-negara Arab misalkan sangat memberikan tempat bagi perekonomian Amerika Serikat. Contoh, ketika mereka menjual minyak-minyak mereka kepada dunia internasional, standar yang dipakai itu kan dolar, zamannya Richard Nixon. Disepakati itu kan sangat kemewahan bagi Amerika Serikat. Menang banyak ya? Iya, dia menang banyak di situ, memakai standar dolar, makanya ada istilah kan petrodolar. Di saat itu kemudian juga akhirnya ada negara Arab memberikan dukungan kepada Barat, kepada Amerika Serikat, hingga kemudian negara Arab mulai berpikir, apa dong konsesi dari Amerika kepada kami? Mulailah terjadi pangkalan-pangkalan militer itu. Dibangun sama sana. Itu kan timbal balik kan? Tadinya dipakai untuk keamanan mereka. Iya, untuk keamanan. Tapi kan lama-lama ini jadi kutukan. Ya kan, pangkalan militernya jadi kutukan. Alih-alih memberikan perlindungan atau menjaga stabilitas di negara kawasan, tetapi ini kan malah menjadi kutukan di mana Amerika Serikat justru memakai pangkalan-pangkalan ini untuk membuat kekacauan di Timur Tengah. Perang Afghanistan, perang Irak. Jadi gampang mau nge-launch dari mana, gampang banget berarti kan? Iya kan, perang Iran sekarang kan. Kemudian dukungan kepada Israel. Seperti itu. Jadi justru yang punya pangkalan militer itu yang diserang Iran? Iya. Karena kan Iran menilai bahwa dari pangkalan-pangkalan inilah Amerika Serikat melakukan serangan. Yang terbaru di Kuwait dari pangkalan Ali Al-Salem ya, yang itu menurut IRGC itu dipakai untuk serangan kepada mereka. Begitu juga di Bahrain. Bahrain ini markas angkatan lautnya Amerika, armada kelima. Itu di Bahrain, yang itu juga dipakai untuk meluncurkan drone-drone untuk menyerang kepada Iran. Makanya dua negara ini diserang. Tapi bandara pangkalan militer rusak juga? Pangkalan militer rusak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada eskalasi, Amerika bisa bantu Iran nggak? Ketika ada eskalasi? Ini kan udah mulai eskalasi nih. Iya. Amerika mungkin nggak ikut bantu Israel untuk nyerang Iran? Sangat mungkin. Dari mana dia pangkalannya? Gitu. Gini, Amerika Serikat, pangkalan-pangkalan Amerika Serikat juga ada di Israel. Ya. Gitu. Beberapa pangkalan Amerika Serikat itu ada di Israel. Gitu. Jadi bukan hanya di negara-negara Teluk. Jika Israel menyerang Iran ya kan. Kemudian jangan lupa, selama ini setiap tahun dana ratusan puluhan sampai
Ada beberapa versi, ada 38, ada 4, miliar US dollar, ada lebih daripada itu. Itu kan terus disetorkan oleh dari anggaran kasnya Amerika Serikat kepada Israel. Itu masih berjalan walaupun Masih ekonomi berjalan. lagi hancur-hancuran. Bahkan yang terbaru kan Amerika Serikat mentransfer sekitar 6.500 ton alutsista kepada Israel. Emang niat banget tuh mereka ya. Gitu. 6.500 ton. 6.500 ton itu kan, bukan pieces tapi ton. Itu yang official loh. Kita nggak tahu yang unofficial. Pasti lebih banyak lagi sih. Pasti lebih banyak lagi. Ini berarti untuk kepentingan apa ini? Kan perangnya kan dia lagi ceasefire. Iya, ingat kalau Israel runtuh, hegemoni Amerika di Timur Tengah juga runtuh. Ya. Ya gitu. Ini yang tidak diinginkan oleh Amerika Serikat. Makanya kenapa dari dulu, dari era bahkan ketika Israel berdiri, Amerika Serikat selalu ada di pihak di belakangnya. Karena Israel ini ya proyeknya Amerika Serikat. Gitu. Proyek Zionisme di sini untuk memanfaatkan kekuatan Amerika Serikat untuk lebih memiliki banyak posisi geopolitik di Timur Tengah. Gitu. Makanya dari dulu kan support dananya kepada Israel begitu sangat besar. Jadi sebenarnya proxy berarti? Iya, kalau dibilang proxy mandiri gitu. Iya, kalau dibilang proxy bisa dikatakan begitu, negara saat ini bisa seperti itu walaupun dalam perkembangan ya, karena Israel semakin lama semakin kuat. Ingat, dulu kalau tahun 48 Israel nggak sekuat sekarang. Dia dulu belum punya tentara, bahkan masih milisi itu. Milisi-milisi yang dijadikan tentara. Tapi kan lambat laun beriringan dengan waktu dia mengembangkan teknologi, mengembangkan militer yang sekarang bisa dikatakan Israel akhirnya mengadopsi doktrin keamanan mandiri, di mana Israel bisa kalau terdesak dia bisa melakukan serangan kepada wilayah Timur Tengah tanpa lampu hijau dari Amerika Serikat. Karena Israel akan paham dia harus berdiri di atas kaki sendiri untuk mempertahankan kekuasaan dia di Timur Tengah. Tapi kan mungkin kalau Amerika tuh kayak ngasih kisi-kisi bahwa di negara mana profil ini orangnya dia gitu-gitu kan. Iya. Jadi kalau nyerang dipilih-pilih gitu. Nah kalau sekarang kita lihat ya bahwa semestinya kalau yang sekarang terjadi perang lagi kayaknya untuk check out ke arah PJ demokrasinya lebih berat deh. Iya. Karena udah melibatkan 3 negara aktif nih. Kemarin kan cuma 2 negara doang tuh. Iya. Amerika sama Iran doang tuh. Sekarang 3 negara aktif, yang satunya ngeyel lagi. Kan nggak bisa diatur-atur. Nah kalau sekarang misalnya penyerangan jalan terus dari Israel ke Beirut. Iya. Sekarang udah terjadi dan Iran udah balas. Hormuz posisinya berarti berapa persen untuk damai? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini kan kerugian buat Amerika nih. Iya. Apa tindakan Amerika yang udah ada ke Israel? Iya. Pertama gini, sekarang negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran itu udah runtuh. Kesepakatan gencatan senjata itu ya di atas kertas saja gencatan senjata. Tapi secara fakta insiden di lapangan terlalu sulit kita katakan itu damai-damai aja. Karena eskalasi begitu sangat besar. Dan Iran sudah mengatakan kami menutup semua pintu diplomatik negosiasi dengan Amerika Serikat. Jadi jalur via Pakistan tutup, jalur via Qatar tutup, jalur via Turki tutup, Oman tutup. Semuanya ditutup. Jadi selama ini klaimnya udah diskusi belum? Itu klaimnya Amerika Serikat. Sepihak. Kan kalau kata Iran, kami tidak berpatokan pada kata-katanya Trump, tetapi tindakan nyata Amerika di lapangan. Ini wibawanya boleh juga ya. Iya, cara harus diakui lah. Saya harus akui dia secara nyali, secara kebanggaan kenegaraan harus diakuin. Ya sepertinya dia nggak terima nego. Iya. Lu take it or leave it. Tapi memang ini sepertinya negara yang ya cukup punya nyali lah ibaratnya. Dan Amerika sendiri juga berhitung bahwa ternyata nggak semudah itu. Dan mengirimkan pasukan untuk nyerang juga nggak semurah itu. Dan sebenarnya ini sebelumnya merupakan escape plan-nya Trump mestinya. Betul, harusnya. Escape plan-nya Trump untuk bisa keluar dari perang ini dan santai dulu lah. Israel diminta untuk nahan sampai pemilunya jalan. Pemilu selesai, ibaratnya kalau dia kalah atau bagaimana gitu kan bukan ininya dia lagi. Nah kondisinya sekarang internalnya gimana tuh? Internal Amerika sendiri kan masyarakat juga udah nggak sepakat juga sama Trump tuh. Iya. Nggak sepakatnya agak ambigu nih. Nggak sepakat sama Trump dari versi Israel adalah karena dia nggak mau nyerang Lebanon. Nggak sepakatnya masyarakat karena Amerika nyerang Iran. Kan begitu kan? Iya. Kalau misalnya masyarakat sepakat sama Netanyahu, nggak sepakat sama Israel, nggak juga kan gitu kan? Iya. Kalau sekarang berarti kalau ini kan masih intip-intipan ya, belum full. Iya. Ada ancaman video tuh dari Israel. Ngomong apa tuh? Yang video dari Israel. Dari Israel kan juga bilang dia dibalas kan itu, IRGC-nya kan bikin pernyataan. Iya. Cuma dibalas sama Israel. Dibalas sama
kepala militer Israel Eyal Zamir yang mengatakan kami tidak akan diam ketika diserang sama Iran. Lah iyalah yang nyerang dia. Ini orang gimana sih? Seolah-olah dia punya narasi itu ya, have the right to apa namanya defend Tapi himself. ini menarik. Menurut saya kenapa Iran intens melakukan serangan kepada Israel sekarang? Kenapa? Dia tahu Trump sama Israel lagi pecah. Dengan melakukan serangan intens kepada Israel, Iran ini pinter nih dia. Ini strateginya pinter. Dia punya tujuan semakin memperkeruh hubungan Trump sama Netanyahu. Berhubung dua-duanya ini adalah enemy dia. Iya. Gitu. Jadi sengaja nih kan harusnya kan tadinya kan gini. Iran itu tadinya menyerang Israel hanya demi tujuan sekedar membalas. Simbolis. Trump minta Netanyahu mundur, tapi kan Iran kalau cuman berhenti begitu saja, dia nggak dapat keuntungan dong. Dia perlu serangan balasan. Sebagai bukti dia tidak diam saja. Dan dia kan pasti ditanyakan juga sama Hizbullah, apa respon Iran ketika Lebanon diserang. Maka Iran melakukan serangan balasan. Tadi itu sekedar simbolis. Ternyata Iran punya pikiran ini beneran. Kami tidak hanya berhenti di simbolis saja. Gas lagi jadi. Iya, karena Trump bilang apa? Netanyahu, Anda tidak perlu membalas, biarkan Iran menyerang agar kemudian setelah itu mereka bisa masuk kembali ke meja perundingan. Bagaimana bukan mau balas, orang dia yang mulai. Nah kan kayak gitu kan. Nah akhirnya Iran ngebaca sebaliknya. Oh ini perlu saya manfaatkan. Situasi keruhnya hubungan Trump dengan Netanyahu harus saya manfaatkan untuk semakin memperkuat keretakan di antara mereka. Karena pasti ribut nih di belakang nih. Trump bilang, udah lu jangan bales. Netanyahu bilang, kok lu ngelarang gua ngebales orang dia diserang negara gua, lu aja pangkalannya diserang lu bales, kan bahasa kayak gitu. Gitu ya. Ini yang terjadi sekarang, kerusuhan, keributan antara Trump dengan Netanyahu di belakang. Kalau ada apa namanya, kalau nggak salah ada juga yang nyerang Israel. Bukan cuma Iran kayaknya nyerang kan. Ada juga mana aja tuh? Houthi nyerang juga. Houthi nyerang. Dan ini juga menarik. Ini untuk pertama kalinya saya lihat Houthi setelah perang antara Amerika dan Iran dimulai, ini baru kali nyerang Israel. Oh gitu. Artinya Iran udah mulai mengaktifkan perang ini menjadi skala kawasan. Bukan lagi perang antara dia sama Israel. Karena Houthi pasti dia bergerak mustahil tanpa koordinasi dengan Iran. Ya, terlepas Houthi itu proksinya tidak seperti kekuatan proksinya nggak seperti Iran sama Hizbullah. Ya. Makanya ada yang bilang kan Houthi sama Iran itu lebih kepada sekutu bukan proksi. Kayak gitu ya. Tetapi dengan kemudian Houthi melakukan serangan kepada Israel, ini juga ada pesan dari Iran bahwa kami siap membuat perang ini menjadi perang kawasan. Problematikanya bukan sekedar serangan Houthi kepada Israel, tapi bagaimana skenarionya kalau Houthi kemudian menutup Babul Mandeb. Dunia yang lagi nangis ini. Sekarang $18.000, bukan tidak mungkin 25. Kalau Babul Mandeb ditutup. Babul Mandeb ditutup. Karena 20% jalur perdagangan dunia itu via Hormuz, kalau ini 15%. Beda tipis ya. Ditambah yang terkait dengan kerugiannya. Kalau Babul Mandeb ditutup, negara mana aja? Bukan negara mana, semua negara. Apa sih sumber dayanya? Kan gini, Babul Mandeb ini, Hormuz ini kan biasanya dia lebih mendahulukan ekspor minyak karena ini negara-negara teluk. Seperti itu, seperti gas di Qatar, Saudi minyak, Abu Dhabi minyak. Kalau ini jalur perdagangan. Kalau di Selat Hormuz ada kebutuhan pokok, ada juga minyak, ya, kemudian juga ada pupuk, ada juga bahan-bahan material, ada juga bahan-bahan seperti logam, tembaga dan sebagainya, itu lewat sana. Lewat jalur, karena jalurnya ini kalau tadi teluk itu cuma mentok di teluk, kalau Hormuz kan bisa nembus ke Eropa. Ya. Gitu ya. Nah, kalau ini ditutup, jalur perdagangan global secara umum itu sudah hampir runtuh sekitar 40-45%. Kalau ngomongin tutup mungkin orang nggak ngincer pemerintah Iran ya. Iya. Yang diincer malah yang nyerang nih. Amerika yang nyerang. Ya kan pasti biang keroknya akan dicari kan. Iya, karena gini, iya betul. Karena gini, Iran pun menutup Selat Hormuz itu violate international law. Itu melanggar hukum internasional karena kan wilayah Hormuz itu dalam UNCLOS, dalam konvensi hukum laut internasional itu kan free navigation. Dia bebas navigasi, tidak boleh ditutup oleh Iran. Tapi kenapa orang at least tidak begitu banyak mengecam Iran? Karena tindakan itu hanya respon. Bahasa itu self defense. Dari tindakan ofensif yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Orang sedikit banyak memahami lah, walaupun itu pelanggaran hukum internasional. Ya gitu ya. Tapi nggak kena sanksi.
Ya kalau kita lihat sanksi dalam kondisi perang kayak gini sangat sulit kita mendefinisikan sanksi. Ya karena dia posisinya diserang. Ya. Apakah kemudian dunia internasional memberikan sanksi kepada Amerika Serikat ketika dia membunuh 168 anak-anak SD-nya Iran? Nggak ada apa-apa tuh kayaknya. Nggak ada kan? Apakah dunia mensanksi Israel ketika membunuh lebih dari 3.000 warga Libanon sekarang dan 73.000 warga Gaza? Udah 10 ribuan lebih berarti ya totalnya. Iya. Kayaknya semua baik-baik aja bagi mereka sih sepertinya dengan melakukan. Jadi sepertinya mereka tuh menguasai, kayak punya orang dalam di polisi dunia. Dan bagaimana mengadilinya pun belum ada solusinya. Beberapa negara udah mengecam mereka sebagai penjahat perang kan? Iya. Tapi tetap nggak bisa ngapa-ngapain guys. Nah ini mungkin di waktunya eranya teman-teman semua nih anak-anak Gen Z untuk kemudian di pemimpin. Jangan malu untuk belajar politik. Kalau politik dipegang sama orang-orang yang nggak amanah, Betul. Selesai. Bang, kalau sekarang ini bahasanya bagaimana sudut pandang Eropa dengan perang ini? Mereka masih menunggu ngintip doang? Jadi penonton dulu atau gimana? Nah ini menarik ya, karena di beberapa waktu lagi ada pertemuan NATO di Turki, di Ankara, dan ini menarik karena Trump direncanakan akhirnya akan hadir. Hadir di situ? Direncanakan, infonya akan hadir di pertemuan NATO. Ya bagaimana? Dia negara terbesar di NATO ya kan. Dan ini akan semakin menarik pertemuan ini karena dia akan bertemu dengan Eropa yang selama ini udah menjaga jarak sama Amerika Serikat. Contohnya? Perancis. Okay. Perancis menarik ya. Perancis ini dia termasuk agak moderat dia dalam respon isu penutupan Hormuz. Perancis termasuk yang menolak NATO dan Uni Eropa dimanfaatkan oleh Donald Trump untuk memaksa Iran membuka Selat Hormuz secara militer.